3, jaringan utama pada bulan Desember tahun 2021, mainnet dari blok HNP akan ditayangkan. Migrasi saldo Pionir dari akun telepon mereka ke mainnet dimulai selama periode ini. Autentikasi KYC dari Pionir mendahului migrasi saldo mereka ke mainnet. Untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan Pionir agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC mereka, membuat utilitas di ekosistem Pi, dan terus melakukan iterasi pada teknologi dan desain ekosistem kami, mainnet akan memiliki 2 periode. Pada awalnya, mainnet dengan firewall yaitu jaringan tertutup, dan kemudian buka mainnet yaitu jaringan terbuka. Periode jaringan tertutup periode ini akan dimulai pada Desember tahun 2021. Periode jaringan tertutup berarti bahwa mainnet aktif, tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Perintis akan dapat meluangkan waktu untuk KYC dan memigrasikan Pi mereka ke blok HN mainnet langsung. Saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan berdasarkan pilihan Pionir untuk membeli barang dan layanan di aplikasi Pi, mentransfer ke Pionir lain, atau dikunci selama jangka waktu tertentu untuk tingkat penambangan yang lebih tinggi. Perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di mainnet secara bebas di lingkungan tertutup dalam jaringan Pi. Namun, periode ini tidak akan memungkinkan konektivitas antara blok HNP dan blok HN lainnya. Periode ini juga akan membantu komunitas untuk fokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas, ini memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk Pionir. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Saat ini, perintis periode ini juga akan membantu komunitas untuk fokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas, ini memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk Pionir. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet, ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Saat ini, perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini akan membantu aplikasi, serta jaringan Pi, untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Dengan demikian, periode jaringan tertutup sejalan dengan visi Pi tentang ekosistem berbasis utilitas dan filosofi iteratifnya. Selain itu, jaringan tertutup akan memungkinkan mainnet berjalan dengan data produksi dan Pi asli, yang berbeda dari testnet. Data yang dikumpulkan selama jaringan tertutup akan membantu mengkalibrasi dan mengubah konfigurasi dan formula apapun, jika perlu, untuk memastikan jaringan terbuka yang stabil dan sukses. Hanya akun dengan identitas terverifikasi yang akan diizinkan untuk beralih ke mainnet, dan hanya saldo Pi yang terkait dengan akun dengan identitas terverifikasi yang akan diizinkan untuk ditransfer ke saldo mainnet. Ketika Pionir dan tim rujukan serta anggota lingkaran keamanannya lulus KYC, menentukan apakah dan kapan, dan sejauh mana, Pionir dapat mentransfer saldo mereka. Di bawah ini adalah contoh hipotetis untuk menggambarkan bagaimana verifikasi KYC dari perintis memengaruhi saldo mereka dalam migrasi ke mainnet. Untuk mempermudah, kami mendefinisikan berbagai konsep saldo EPI sebagai berikut. Saldo seluler. Saldo EPI saat ini ditampilkan di akun Pionir di aplikasi seluler EPI saldo yang dapat dipindah tangankan. Saldo yang telah diizinkan untuk ditransfer ke mainnet.
karena pionir dan individu terkait, khusus mereka dalam tim rujukan, dan lingkaran keamanan telah melewati KYC saldo mainnet. Saldo yang telah dipindahkan dan ditransfer oleh pionir ke mainnet. Misalkan individu SIA adalah pemilik akun EPI, yang ingin mentransfer saldo selulernya. SIA hanya akan diizinkan untuk mentransfer saldo seluler ke mainnet apabila identitas mereka sudah diverifikasi, yaitu ketika mereka lulus KYC. Katakanlah, misalnya SIA ini memiliki individu B, C, D, dan E di tim rujukan mereka, dan individu D, E, F, dan G di lingkaran keamanan mereka. Sejauh ini, hanya individu A, B, D, dan F yang telah menyelesaikan verifikasi KYC mereka. Dalam contoh pengaturan ini, SIA adalah pionir penambangan yang telah lulus KYC. Si E, B, C, D, dan E berada di tim rujukan SIA. Sedangkan si D, E, F, dan G berada di lingkaran keamanan SIA, atau dalam lingkaran security circle. SIA, B, D, dan F telah lulus KYC. Nah, di sini, saldonya SIA yang dapat dipindah tangankan adalah jumlah dari 3 komponen berikut. 1. Pionir Rewards, yaitu Pi ditambang berdasarkan status pionir SIA di semua sesi penambangan. 2. Imbalan kontributor, yaitu kontribusi si D dan si F pada tingkat penambangannya SIA sebagai kontributor di semua sesi penambangan. 3. Ambassador Rewards, bonus penambangan dari semua sesi penambangan ketika si B dan D sebagai anggota tim rujukan menambang selama sesi yang sama dengan SIA yang ditambang, karena lebih banyak anggota tim rujukan pionir SIA dan lingkaran keamanan, yaitu si C, E, dan G yang lulus KYC, lebih banyak bagian dari saldo seluler SIA akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan, siap untuk A bermigrasi ke mainnet, dan akhirnya menjadi saldo mainnet A. Selama periode mainnet tertutup, saldo seluler apapun yang belum menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan akan tetap berada di aplikasi penambangan seluler sampai perintis terkait dalam tim rujukan dan lingkaran keamanan lulus KYC dan jumlah yang sesuai dapat ditransfer ke mainnet. Dalam kasus contoh pionir SIA di atas, kontribusi saldo oleh C, E, dan G akan tetap sebagai saldo seluler untuk SIA di aplikasi penambangan menunggu mereka melewati KYC agar saldo tersebut dapat dipindah tangankan. Jika akun terkait tersebut tidak pernah melewati KYC, saldo yang diatribusikan ke akun yang tidak ikut KYC ini akan kedaluarsa pada tanggal tertentu yang akan memberikan waktu yang cukup untuk seluruh jaringan ke KYC. Pembatasan di jaringan tertutup, meskipun transaksi antara aplikasi Pi dan Pionir serta transaksi Pionir to Pionir P2P diperbolehkan dalam jaringan Pi, jaringan tertutup akan menerapkan batasan seperti yang tercantum di bawah ini. Pembatasan pada tahap ini membantu menegakkan sifat jaringan yang tertutup, tidak akan ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain, atau pertukaran kripto. Mainnet hanya dapat diakses melalui aplikasi Pi Wallet dan di Pi Browser. Blockchain mainnet akan dapat diakses oleh komputer manapun di internet, tetapi hanya melalui firewall untuk menegakkan aturan di atas. Hanya akan ada core team nodes di mainnet untuk memastikan bahwa firewall selalu ada. Jaringan tertutup akan mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekosistem Pi. Dengan demikian, transaksi pionir to pionir dapat dilakukan melalui Pi Wallet, karena KYC pionir akan dapat menggunakan Pi Wallet untuk bertransaksi di Pi. Perintis juga dapat menggunakan aplikasi Pi di Pi Browser, yang dapat mengakses mainnet melalui Pi Aplikasi SDK dan Pi Blockchain API.
Selama periode jaringan tertutup, aplikasi di Pi browser hanya dapat menggunakan API blockchain Pi yang diizinkan oleh firewall untuk berinteraksi dengan mainnet. Penggunaan transaksi Pioneer to Pioneer, Pioneer to aplikasi, dan aplikasi to Pioneer berikut akan diizinkan. Pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi Transfer Pi antara perintis untuk barang dan jasa. Penggunaan berikut akan dilarang. Pertukaran Pi untuk mata uang fiat, pertukaran Pi untuk cryptocurrency lainnya, transfer untuk Pi untuk janji fiat atau mata uang kripto lainnya di masa mendatang. Kami akan menerapkan batasan di atas dengan menambahkan firewall ke mainnet dan dengan menjalankan node mainnet secara eksklusif untuk periode interim ini. Node komunitas akan terus berjalan di testnet dalam periode jaringan tertutup. Kami akan terus mengimplementasikan antarmuka dan perubahan lain pada node sebagai persiapan untuk periode jaringan terbuka, di mana node komunitas dapat berjalan di mainnet. Pembatasan jaringan untuk tetap tertutup akan dilonggarkan saat mencapai periode berikutnya, jaringan terbuka. Periode jaringan terbuka bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi pertama tanggal 14 Maret tahun 2022, hari Pi 2 tanggal 28 Juni tahun 2022 atau setelahnya. Periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall, dan Pioneer akan dapat menjalankan Pi node dan layanan API mereka sendiri. Perintis akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet.